Baik, mohon izin kami dari kelompok B akan mengerjakan modul ujian. Jadi yang pertama mengerjakan adalah saya terlebih dahulu. Nama saya Arka Baswara Bimo Sakti. Kami eh, akan memulai modul ujian dengan membuka partnya terlebih dahulu. Saya cari partnya terlebih dahulu. Ya, ini partnya. Nah, ini adalah part dari kelompok kami. Jadi yang pertama kami lakukan adalah memutar benda ini dulu sesuai dengan WCS-nya. Ini karena WCS-nya masih di sini, kita akan transform dia dynamic, kemudian kita pilih bendanya, selection, dan kemudian kita pilih titik yang di tengah ini. Ya, klik WCS. Nah, dia udah pindah di situ, tapi kita juga harus putar dia sesuai topnya ini ya. Pada topnya di situ, jadi kita putar ini sebanyak 90 derajat. Oke, kita cek topnya lagi. Dan kita mau putar ini X-nya begini ya. Jadi yang ini kita putar 90 derajat. Ya, seperti itu. Nah, sudah jadi. Ini WCS-nya, klik lagi, kemudian oke. Nah, ini dia sudah di posisi yang diinginkan. Kemudian kita akan pindahkan WCS ini ke atas. Jadi kita akan buat wireframe dulu di sini. Seperti ini, oke. Kemudian kita akan transform dia dan project dia ke sisi atas ini. Kita move, kemudian depth-nya kita pilih di ini sisi teratas dari benda. Ini ya. Itu nilai ini kita copy. Selanjutnya kita copy, kemudian kita cancel saja. Nah, setelah itu kita akan memindahkan benda ini sejajar dengan garisnya yang tadi ini, kan karena sudah kita copy nilainya. Jadi kita akan transform dia, kemudian translate, kita turunkan bendanya, setnya sebanyak dari yang sudah kita copy tadi. Nilainya minus ya karena turun ke bawah. Kemudian kita oke. Oh, mohon maaf sebelumnya tadi harusnya kita ini ya. Ini di move dulu, move, kemudian Z-nya ini tadi ya minus 24. Oke, nah kita sudah punya bendanya di posisi yang kita inginkan, sejajar dengan wireframe-nya ya. Itu kita delete saja wireframe-nya. Kemudian kita akan membuat wireframe keseluruhan dari benda ini di level solid 1 ini ya. Atau kita namakan base saja. Ya, jadi kita blok dulu semua bendanya seperti ini, dan kemudian di wireframe sini kita pilih curve all edge. Ya, setelah itu kita toleransinya kecilkan saja di 0,01 mungkin. Dan kemudian kita oke kan. Ya, dan kita ini sudah dapat wireframe keseluruhan dari benda ini. Setelah itu ini kita sudah dapat entitiesnya 301, itu adalah wireframe dari semua ini ya. Setelah itu kita buat level baru, dan di situ akan kita namakan machining 1 ya. Machining 1. Jadi kita akan membuat proses yang pertama, yaitu adalah facing terlebih dahulu. Nah, caranya pertama kita akan pilih mesinnya dulu. Kita pilih mesin karena prosesnya milling jadi mill, kemudian default. Nah, setelah itu di sini sudah ada nih fitur facing. Tapi kita sebelum itu harus define stoknya dulu atau raw materialnya dulu. Kita stock setup, kemudian all solid. Nah, sudah terbaca di sini ukuran terluarnya. Untuk Y-nya kita tambahin 2 mili saja, jadi 100. Kemudian X-nya dia tambahin 2 jadi 147. Kemudian yang Z-nya ini tambah 5 aja di 50. Oke. Nah, sudah ada di sini untuk stoknya ya. Bisa terlihat garis putus-putus di sini.
Nah, untuk melakukan facing, pertama kita harus ke wireframe terlebih dahulu, kemudian buat rectangle di sekeliling dari sisi terluar dari ini ya, stoknya tadi yang udah kita buat ya, seperti ini. Setelah itu baru kita ke toolpad, kemudian pilih feature face. Nah, di sini ada jendelanya, kita pilih garisnya ini, arahnya ke sana karena climbing ya. Kemudian oke. Nah, di sini kita pakai toolsnya, kita buat sendiri aja. Toolsnya pertama kita pakai face mill. Nah, untuk diameternya 60 saja, kemudian second diameternya 70 saja. Ya, ini sudah cukup. Kemudian untuk cutting parameternya, bitrate-nya kita buat di 70 saja, dan untuk spindle speednya ada di 800 saja. Oke, finish. Setelah pilih toolsnya, kemudian pilih holdernya. Di sini yang pertama maksudnya yang mirip ya sama yang di bengkel nih, 32. Oke, untuk cut parameternya kita buat zigzag, kemudian depth cut-nya tidak ada karena kita sejajar sama sisi teratas dari material ya. Kemudian untuk linking parameternya kita buat clearance-nya saja, clearance-nya mungkin 50 cukup ya. Kemudian terakhir di plane-nya sudah top, oke. Setelah itu akan terbuat ini toolpad-nya. Kita bisa coba simulasikan kecil. Di sini coba kita play. Ya, pergerakan toolsnya akan jadi seperti itu, dan itu untuk basic. Kita akan lanjut ke proses yang berikutnya. Baik, setelah tercipta kontur face mill seperti ini atau facing seperti ini, kita selanjutnya akan membuat pekerjaan berikutnya, yaitu kontur yang di luar sini. Kita akan menggunakan fitur kontur, kemudian kita pilih ini modenya solid, metodenya loop, kita pilih permukaan yang ini ya, dan kita arahkan dia ke sana, climbing, dan oke. Setelah itu untuk toolsnya kita gunakan ini ya, toolsnya flat and mill 10, kemudian untuk bitrate 2000, spindle speednya 2500. Untuk holdernya di 32. Setelah itu untuk cut parameternya sini sudah cukup. Ini stick stock lift on wall ya, kita buat di 0,1 untuk nanti kita finishing. Ini kita masih roughing ya, ini kita di 0,1. Untuk depth cut-nya max row step-nya di 0,2 saja, dan finishnya tidak ada finish step-nya ya. Setelah itu lead in lead out-nya cukup, dan breakthrough-nya tidak ada. Multipass-nya kita aktifkan karena dia nanti kalau nggak di multipass nggak nyampe luar ya, makannya cuma di dalam sini, dan yang area luar dari stok ini belum kemakan. Ini kita mungkin buat 3 saja, 3 kali multipass. Nanti kalau terlalu berlebihan bisa diubah, dikecilkan lagi jadi 2 mungkin. Itu tab-nya tidak ada. Kemudian linking parameternya penting, clearance-nya dari absolute berarti di 20 saja sebenarnya sudah cukup. Kemudian retract-nya di 10 saja sudah cukup. Kemudian untuk depth-nya yang ini ya, dan plane-nya itu top, dan oke. Nah, ini kita sudah dapat untuk kontur luarnya. Kita coba dulu. Ya, seperti itu. Setelah kontur luar itu jadi, kemudian selanjutnya kita buat kontur yang berikutnya. Baik, di sini kita akan melanjutkan
untuk pekerjaan bagian kontur bagian bawah sini ya, bagian bawah. Jadi kita menggunakan fitur area ambient, kemudian kita langsung ke avoidance regionnya. Ini yang kita avoid adalah bagian ini, dan atasnya sini, atas sini, dan juga ini ya bagian sini. Oke, kita coba dulu, dan ini from outside, dan kita preview. Nah, sudah ya, dia akan termakan bagian sini, bagian sini, bagian sini. Oke, ini semua ya kita oke kan. Setelah itu kita toolsnya menggunakan yang lebih kecil dari 10 aja ya. Kita create flat end mill di diameter 60 saja. Sorry, diameter 6. Kemudian kita next. Untuk fiturnya kita samakan saja di 2000, dan juga spindle speednya di 2500. Setelah itu kita finish. Setelah finish kita ke holdernya itu 32. Setelah itu stoknya ini tidak usah, ke parameternya. Nah, ini juga sama, ini 0,1, dan ini juga 0,1. Nah, setelah itu kita tambahkan depth cut-nya itu seperti biasa di 0,2. Setelah itu untuk transition di entry helix, setelah itu breakthrough-nya tidak ada, tidak masalah. Atau mungkin kalau mau ditambahkan sedikit tidak masalah biar dia agak bablas, tapi oke, nggak perlu ya, dipasin aja nggak masalah. Itu clearance-nya di 10 aja cukup, retract-nya 6 cukup, kemudian depth-nya kita pasang di sini depth-nya ya, sampai kedalaman itu. Mau lebih dalam lagi bisa ya, biar sedalam ini aja ya, sedalam area bawahnya ini ya. Sini kan dia tidak akan mengganggu juga. Oke, sampai sedalam itu saja. Setelah itu kita pastikan plane-nya di top semua, kemudian oke. Ya, maka akan terbentuk ya, ini akan memakan bagian luarnya. Oke, kita coba. Ya, mungkin bisa kita coba simulasikan saja. Oke, sini kita coba. Kita masuk saja. Ya, sudah terlihat ya di sini. Sudah sampai bawah situ. Oke, cukup. Di bidang luarnya sudah cukup. Oh, ini mungkin depth-nya bisa kita ubah ya di parameter sini. Top of stock-nya maksud saya. Jadi top of stock-nya itu yang ini saja cukup. Ya. Coba kita pilih lagi. Top of stock-nya. Nah, pas ya. Nah, sudah di situ. Oke, untuk kontur bawahnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan proses finishing, mulai dari yang kontur atas terlebih dahulu. Kita finishing dari kontur yang paling atas, kita akan menggunakan fitur yang sama ya, kontur aja. Kita gunakan fitur kontur. Setelah itu kita pilih ini ya bidangnya, arahnya ke sana. Setelah itu oke. Setelah itu kita toolsnya pakai yang sama tadi 10, tapi bedanya finishing ya. Kemudian untuk holdernya sama, cut parameternya, nah ini yang kita ubah.
Ini kita nolkan saja. Ini kita nolkan saja. Setelah itu untuk depth cut-nya ini max-nya di 0,1. Setelah itu untuk number finish cut-nya juga 1 aja di 0,05. Cukup ya. Jadi cukup, ini tidak perlu multipass-nya, tidak perlu karena sudah di dalam ya posisinya. Dan untuk linking parameter clearance-nya sudah ada, depth-nya kita taruh di sini ya. Depth-nya kita taruh situ, top of stock-nya yang ini. Oke. Untuk plane-nya pastikan top semua dan kita oke kan. Ya, sudah terbentuk ya di sini ya. Oh, ini breakthrough-nya masih nyala itu. Kita update parameternya lagi. Maksudnya multipass, multipassnya kita gitu. Oke, untuk finishingnya sudah selesai ya. Setelah itu kita buat yang bagian bawahnya, finishing bagian bawahnya kita menggunakan area mill seperti tadi. Kemudian kita avoidance-nya, ingat yang ini intinya bagian atas. Itu salah ya, kita ulangi. Avoidance region yang ini yang ini ya, ini dan sisi atas yang ini ya. Oke, kita preview lagi. Nah, sudah ya. Itu kita kita terusnya menggunakan yang sama seperti tadi yang 6 flat and mill 6. Kemudian untuk cut parameternya, nah ini kita nolkan, stock liftnya juga kita nolkan. Dan untuk depth cut-nya itu ada di 0,1 dan finishnya sekali, stepnya 0,05. Setelah itu untuk transitionnya sama, breakthrough-nya tidak perlu, linking parameternya, top of stock-nya sudah oke, depth-nya sudah oke, kemudian plane-nya oke. Ya, sudah ya. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan membuat lubang atas ya, lubang pendahuluan untuk yang bagian atas. Baik, kita akan lanjutkan ke pembuatan lubang ini ya, lubang pendahuluan. Jadi yang pertama kita gunakan fitur drill ini ya. Nah, kita pilih lingkarannya yang ini dan juga yang ini. Oke. Setelah itu kita akan spot drill dia terlebih dahulu. Kita create spot drill, next. Setelah itu kita pilih yang 10, finish. Untuk spot drill 10, kemudian holdernya pilih yang 32 seperti biasa. Kemudian untuk stoknya ini tidak usah. Nah, cut parameternya ini drill atau terbor aja sekali aja ya. Untuk duelnya di 2 mili saja cukup. 2 mili saja cukup. Kemudian untuk lain-lainnya, sini ada clearance-nya. Clearance-nya absolute saja di 10. Kemudian untuk retract-nya di 5 saja cukup. Kemudian untuk top of stock-nya kita pilih bagian ini. Kemudian untuk depth-nya sini kita atur ya, depth-nya itu
2 mili, depthnya 2 mili. Setelah itu kita ke plane, pastikan top semua dan coba kita oke. Nah, sudah terlihat ya. Coba kita simulasikan kecil. Set. Set. Oke ya. Sudah tersupport drill, kemudian kita akan melakukan drill pendahuluan. Kita lakukan drill pendahuluan. Yang pertama kita gunakan fitur drill, kemudian kita pertama kita drill pendahuluan yang ini dulu ya, kita tembusin sampai bawah. Jadi setelah pilih lubangnya, setelah itu kita ke toolsnya ini kita buat twist drill yang diameter 10. Kita cari ya yang diameter 10. Finish ya yang diameter 10. Setelah itu holdernya seperti biasa yang 32, stoknya tidak dekat parameter ini. Nah ini kita buat pack drill. Packnya itu 1 mili saja cukup. Setelah itu untuk linking parameternya sudah cukup, dan top of stocknya yang ini. Nah untuk depthnya ini kita buat sampai sini saja kali ya. Sampai sini saja cukup. Coba nanti kita coba kalau sampai bawah sini bisa atau tidak ya. 48. Kita coba lihat toolsnya tadi, panjangnya ada di 184, jadi cukup ya. Cukup untuk linking parameternya cukup, kemudian tip compensation-nya tidak ada, jadi tidak usah. Kemudian planes-nya sudah cukup. Nah, sudah terdrill untuk bagian yang ini. Coba kita coba. Ya. Ya, dia seperti itu terus sampai bawah. Baik. Nah itu sudah selesai. Kemudian kita buat untuk yang satunya ya. Kita buat untuk yang satunya. Sebentar. Kita buat untuk yang satunya. Kita drill di sini senternya. Oke, setelah itu kita toolsnya pakai yang sama, heavy duty, kemudian holdernya pakai yang 32 tetap. Ya ini semua tetap ya, kecuali yang linking parameter ini. Ini depthnya ada di sini. Ya. Setelah itu kita oke kan. Dan saya sudah oke. Oke, yang sini sudah terjadi. Mari kita coba simulasikan semuanya. Kita lihat untuk hasil akhirnya. Ya.
Nah, ini sudah ini ya, sudah terjadi untuk eh, lubang awalan keduanya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan kontrol untuk pocket yang bagian ini. Kita akan makan bagian dalam sini, arahnya sana, kemudian kita okekan dan sudah cukup. Kemudian kita gunakan tools yang 6 saja. Setelah itu kita pakai holdernya yang 32 sesuai dengan yang sebelumnya. Kemudian kita atur untuk depth of cut-nya cukup di 0,1. Kemudian untuk ticking parameter ya, ini yang penting, ini depth-nya ada di sini ya. Kemudian untuk top of stock-nya kita atur di sini sudah cukup 0. Setelah itu planes-nya sudah, dan kita oke kan. Ya, seperti itu ya. Kita akan makan bagian atasnya. Oke, coba kita lihat lagi di geometrinya. Oh, ini masih from outside ya. Ini kita pastikan stay inside. Nah, seperti itu. Kita oke kan. Oke, mungkin gagal, kita ubah. Kita coba sekali lagi ya. Kita delete. Kita gunakan area mill dengan machining regionnya yang ini. Ya, seperti itu. Kemudian oke, ini stay inside dan kita preview change seperti itu, kita oke kan. Setelah itu kita gunakan toolsnya 6. Untuk linking parameternya ada di tabnya di sini ya. Top of stocknya sudah 0, kemudian plansnya sudah oke. Nah, seperti ini ya, kita makannya di area dalam. Oke, setelah itu langsung saja kita makan area bawahnya. Kita gunakan lagi area mill, kemudian untuk machining regionnya kita pakai yang ini seperti itu. Kemudian kita oke, dan untuk avoidance-nya kita ada avoidance yang ini ya, kotak ini gitu ya. Dan oke, setelah kita preview ya, kita akan makan area dalam situ dan oke. Setelah itu kita toolsnya pakai yang sama 6, dan untuk linking parameter di depth-nya ada di sini. Dan untuk top of stock-nya kita gunakan yang di sini saja. Ya. Untuk plansnya top sudah, kemudian oke. Ya, makan yang area bawah situ ya. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita akan coba generate NC datanya dan kita lihat hasil akhir setelah percobaan kita ini. Apakah sudah terbentuk? Tunggu dulu ya. Ya, sudah terbentuk dengan sempurna di sini ya. Nah, mungkin sebelum kita ganti orang ke yang berikutnya, saya di sini mau ganti untuk drill yang tengah ini, seperti terlalu besar, kita ubah saja untuk di sini ya, pack drill ya. Ini drillnya kita ubah ke yang diameter 6 saja, diameter 6 untuk lubang awalan. Diameter 6 jobber.
kita regenerate satu-satu ya. Oke, mari kita coba sekali lagi untuk generate NC datanya. Oke, kita tunggu sedikit. Oke, setelah itu kita coba play. Langsung sampai akhir saja ya. Mari kita lihat bagaimana jadinya ya. Oke, untuk pack drillnya sudah cukup ya. Untuk lubang awalnya sudah cukup dan bagian sisi luarnya sudah cukup. Ya, tidak ada masalah. Dan kita akan lanjut ke proses berikutnya yang akan dilakukan oleh teman saya. Tapi mungkin sebelum itu kita mau cek lagi untuk yang anvil-nya ini ya. Parameter anvil-nya ini kita ubah di depth cut-nya itu max loose step-nya di 0,2. Oke. Oke. Mungkin sekian dari saya, Akabasul Bima Sakti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akhir kata. Baik, saya Elvin Ananta, NIM 01 2021 0011 akan melanjutkan pembuatan dari modul ujian ini. Jadi setelah tadi proses terakhir itu pembuatan pocket yang ada di tengah. Selanjutnya adalah proses pembuatan lubang yang terdapat pada bagian atasnya. Jadi kita akan menggunakan area mill, lalu kita pilih untuk bagian yang akan di machining, yaitu bagian teratas terlebih dahulu. Kita preview chain, setelah itu setelah oke, lalu kita menggunakan endmill 6. Setelah itu kita untuk depth-nya kita pilih bagian ini. Untuk top of stock-nya nih. Lalu setelah itu plane-nya kita pastikan top. Untuk depth of cut-nya mungkin kita ganti jadi 0,2. Lalu kita periksa. Setelah sudah kita pastikan, lalu selanjutnya pembuatan lubang yang bagian tengahnya. Sama seperti tadi, kita bisa menggunakan area mill, terus kita pilih bagian ini. Setelah itu oke, kita preview chain.
atau mungkin juga bisa untuk mentioning regionnya itu yang bagian atas saja. Bisa kita hapus dulu, kita pilih ulang. Tidak masalah karena depth-nya bisa kita ubah. Lalu kita oke. Terus tool yang digunakan sama seperti tadi, KTN mil untuk dp 0,2. Karena ini full depth bisa kita ubah ke 0,1 agar lebih aman. Untuk depth-nya, karena ini lubang tembus, bisa kita ubah ke sini. Untuk top of stocknya ini yang sebelah sini. Kita pastikan blendnya top. Oke. Guys, bisa kita review. Baik, selanjutnya itu pembuatan lubang diameter 22-nya. Yang pertama kita menggunakannya pasti itu drill, karena ini pembuatan lubang. Kita pilih nih, terus oke. Karena ini 22, otomatis kita nggak bisa langsung menggunakan hasil 22. Toolnya kita buat terlebih dahulu. Tool pertama kita bisa menggunakan diameter 12 dulu. Untuk cutting leg-nya mungkin bisa kita ubah dulu. Kita finish, setelah itu langsung ke untuk depth-nya. Pastikan untuk depth ini absolut, karena plane-nya kan itu mengikuti dari yang pertama itu top of stocknya ini. Lalu kita oke. Jangan lupa kita pastiin tadi top itu plane-nya itu top. Selanjutnya kita cek dulu apakah ada ketika sudah oke, bisa kita lanjut menggunakan drillnya yang diameter 22-nya. Kita buat terlebih dahulu untuk toolnya untuk diameter 22. Kita finish. Lalu setelah itu linkin parameternya untuk depth-nya itu ini, dan untuk top of stocknya ini. Lalu kita pastikan plane itu top, terus kita oke.
Selanjutnya kita cek. Dan kita bisa cek menggunakan keseluruhan. Nah, ketika dirasa sudah oke, lalu selanjutnya pembuatan chamfernya. Nah, di sini chamfernya itu menggunakan fitur waterline. Nah, ini bisa kita pilih terlebih dahulu untuk bagiannya, kita unselect. Nah, untuk wall stocknya ubah menjadi 0. Terus toolnya kita bisa menggunakan ball and mill untuk yang diameter 6. Lalu kita finish. Setelah itu kita pastikan top, kita cek terlebih dahulu. Ternyata di sini ada terdapat kesalahan. Di sini untuk avoidance-nya bisa kita jaga menggunakan ini. Kita oke. Setelah itu mungkin bisa kita cek terlebih dahulu. Ternyata di sini untuk tingkat kehalusannya tidak begitu halus. Mungkin selanjutnya bisa kita untuk proses pengerjaan yang bagian belakangnya. Jadi pertama-tama kita ubah dulu untuk plane-nya menggunakan yang bottom. Nah, itu bisa kita untuk pembuatan si rectangle untuk area proses facingnya.
Itu oke. Langsung aja kita ke variabel machining region-nya ini lagi, terus kita preview mesh. Tapi selanjutnya untuk penggunaan toolnya kita penggunaan face mill, tapi di sini untuk linkin parameter kita ubah. Untuk depth nya itu ini, kita pastikan untuk plane nya, lalu setelah itu bottom oke. Bisa kita cek terlebih dahulu apakah dari bagian permukaannya karena di sini untuk parameternya ada bagian yang tidak termakan. Untuk depth of cut kita ubah dulu ke 0,5, lalu ininya oke. Kita oke kembali. Setelah itu bisa kita oke. Lagi ngerekam. Karena kita di-cut ya. Oke. Kita cek kembali. Someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again, lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Redemption never came. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. They say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break, swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.
We are the apocalypse and a pill that keeps us floating as we fly. Untuk selanjutnya kita pembuatan pocket pada bagian ini. Untuk fitur yang kita gunakan area mill, untuk machining regionnya yang ini, dan untuk setelah itu karena di sini terdapat pocketnya, pocket yang menonjol, kita pilih no agar pada saat machining tidak terkena. Lalu kita oke, kita preview. Setelah oke, kita menggunakan end mill diameter 6 untuk DP sendiri. Kita pilih pada bagian bawah pocketnya. Untuk top of stocknya kita pilih pada bagian ini karena tadi sudah melakukan casing pada fakturnya. Oke. Lalu kita cek terlebih dahulu apakah ada kegagalan atau tidak. Oke, ternyata untuk dari sini cukup baik pada pemakanannya. Tidak terdapat bagian yang tersayat selain bagian yang tadi dikerjakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk melakukan pressing pada bagian atas ini ya, dari benda kerja yang sudah tertera di depan layar. Baik, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita ke toolpad. Nah, di sini kita ke toolpad ya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita ke facing. Langsung aja kita tunjuk bagian yang ingin kita kerjakan. Lalu kita oke atau checklist.
Untuk tool yang kita gunakan itu nomor 13 yaitu 8 flat and mill. Oke, sampai dia ada checklist seperti ini, berarti itu sudah menunjukkan bahwa kita itu menggunakan flat and mill diameter 8. Lanjut ke holder, tidak ada yang perlu dirubah sih. Ini kita nolkan saja. Lanjut kita ke linking parameter, absolute ya, jangan lupa absolute. Untuk clearance 50, 25, 10. Ini di nolin saja karena kita hanya facing ya. Lanjut ke plans, harus seperti ini ya. Jika sudah semua, ini udah benar, baru kita klik checklist atau oke. Nah, baik, kita lihat hasilnya. Terjadi kesalahan ini untuk pemakannya terlalu dalam. Kita ke linking parameter, depth-nya. Nah, oke. Baik, kita lihat hasilnya. Oke, pas ya. Jadi dia lagi melakukan pemakanan facing. Oke. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin next, lanjut. Oke, kembali lagi bersama saya Rahmat Hamdani yang sebelumnya melakukan facing pada area benda kerja di daerah sini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemakanan pada bagian dalam ya. Baik, langsung saja. Untuk caranya, kita ke toolpad seperti biasa ya. Lalu kita ke bagian milling, karena proses pengerjaannya di milling, yaitu kita pilih area mill. Untuk selanjutnya kita tekan ini ya, matching regions, yaitu kita itu mau makan bagian mananya. Langsungnya kita pencet dan kita tunjuk pada bagian yang ingin kita kerjakan atau kita machining. Cekrek. Nah, jika sudah kuning seperti itu, tandanya sudah terpilih. Oke, langsung saja kita klik checklist. Avoid region. Nah, kita klik bagian sini ya, yang tidak ingin kita kerjakan. Lalu kita checklist atau oke. Cara hasilnya kan seperti ini ya. Jika hasil seperti ini tuh, maka berhasil. Tinggal kita lanjut checklist. Nah, di sini kita sudah tidak perlu memilih ya, karena tadi di awal kita sudah memilih area mill. Langsung saja ke tool. Saya memakai tool 3 flat and mill diameter 6. Finish.
Oke, sampai ada tanda checklist ya, itu berarti tandanya sudah memilih tool yang ingin kita gunakan. Lanjut ke holder, tidak perlu di apa-apain, langsung ke cut parameter. Ini pastikan 0 ya, 00. Langsung ke linking parameter. Untuk bagian atasnya kita memilih sini, dan bagian bawah yang depthnya itu sampai sini. Nah, lalu jika sudah, kita ke bawahnya, tidak perlu. Nah, pastikan plate-nya tuh seperti ini ya guys. Mungkin kalau sudah, langsung kita oke atau checklist. Baik, tinggal kita lihat hasilnya. Oke, dia dapat melakukan makanannya dengan benar ya, termakan hingga sampai bawah. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut the next video, bye bye. Lanjut part 2. Baik, kembali lagi bersama saya yang akan melakukan pekerjaan, yaitu menggunakan area mill untuk membuat pocket pada bagian benda kerja yang tertera di depan layar kaca. Baik, langsung saja kita menggunakan area mill. Lalu kita pilih. Nah, ini kita pencet dulu ya. Nih, set, supaya bisa milih atasnya ya guys ya. Lalu kita pencet checklist. Kita lihat. Nah, ini tuh dia udah menandakan dia akan melakukan pada bagian yang sudah ditentukan. Langsung aja kita checklist. Untuk toolnya menggunakan tool 3 plate and mill diameter 6. Langsung aja finish. Oke, dia ada centang. Kita ke holder, aman sudah. Langsung saja ke linking parameter. Bagian atas, ini bagian bawah. Nah, untuk flashnya jangan lupa ya, nanti kita mengerjakan bagian bawah. Langsung saja kita checklist. Baik, kita lihat hasilnya. Oke, sudah benar guys ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya yang akan melakukan proses, yaitu menggunakan NC drill, melakukan penitikan sebelum kita mengebor. Baik, langsung saja kita menggunakan kemampuan drill. Kita pilih bagian yang ini, kita NC. Oke, jika sudah, kita checklist. Langsung saja kita menggunakan, nah ini ada spot drill diameter 6. Ini kita pilih, nah iya, drill counterboard, linking parameter ini 60, ini 50, ini 2. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, set, dia akan ke atas terus ke bawah lagi. Oke, mungkin sudah benar ya. Langsung saja, mungkin sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembuatan program modul Gen ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Alan Jati Darwinyo, saya dari P4 tingkat 2 dengan NIM 01/2021-0013. Seperti kita lihat di sini, untuk modul ujian ini sudah selesai pada bagian kontur bagian atas, dan akan dilanjutkan dengan mengerjakan kontur bagian belakang dan bagian samping. Di sini saya akan terlebih dahulu memulai pada kontur bagian belakang karena di sini sudah disetting WCS-nya oleh teman-teman, jadi akan saya lanjutkan untuk melanjutkan program CAM ini pada bagian belakang. Baik, kemudian akan saya lanjutkan dengan membuat kontur counterbore yang berada di sisi sebelah kiri dari slot ini. Caranya sama dengan membuat 2D. Caranya sama dengan 2D high speed. Harapan kita gunakan cara yang sama. Nah, jika ingin mempersingkat waktu, bisa kita langsung saja copy program yang ada di sini. Kita klik, kita Ctrl C, kita Ctrl. Dia akan secara langsung terbaca dengan parameter yang sama. Nah, di sini tinggal kita ubah saja geometrinya. Ini mesinnya di sebelah sini. Kita pilih change, jika sudah kita ubah terlebih dahulu parameternya, karena ini kita menggunakan parameter yang sama dengan sebelumnya kita membuat slot tadi. Kita ubah di bagian limit parameternya, untuk stoknya sama dan date-nya ini berbeda. Nah, kita pilih date-nya di sini, kita pilih kontur lubang di sebelah sini, dia terbaca minus 29. Ya sudah. Nah, di sini dia akan, karena saya mengcopy program sebelah sini, dan maka parameternya akan sama. Parameternya akan sama dengan kita membuat sirkular counterbore yang di sebelah sini, seperti itu. Ya sudah, kita cek terlebih dahulu. Baik, nah di sini sudah terlihat kontur counterbornya sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat kontur yang berada di sisi sebelah samping sini. Baik, di sini semua kontur dari plane atas dan plane bawah sudah terbentuk, jadi tinggal yang plane samping. Nah, karena itu kita akan belajar membuat plane yang samping ini. Untuk membuat kontur yang di plane samping sebelah sini itu, kita pertama-tama harus membuat plane-nya terlebih dahulu. Pertama kita buat plane-nya terlebih dahulu dengan memilih plane, dan pilih tombol ke sini, dan pilih short form solid face, dan kita klik plane yang akan kita gunakan. Jika sudah, kita paskan sumbunya, pastikan X-nya tidak terbalik. Nah, ini sudah pas, kemudian kita klik. Dan untuk nama plane-nya kita beri nama samping. Dan untuk WCS-nya kita pastikan terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Nah, ini karena WCS-nya dia pada sumbu set dia tidak menyentuh pada stok setup, kita paskan kepada stok setup-nya terlebih dahulu. Nah, di sini dia sudah berada di stok setup. Nah, jadi sudah betul. Kita cek. Nah, sudah, kita klik OK. Kita gunakan CS yang sebelah samping.
Baik, ini BCS nya sudah jadi. Kemudian kita lanjut untuk membuat kontur luar bagian sini. Caranya bagaimana? Caranya dengan memilih area mill, machining region. Kita pilih machining region di sebelah sini. Kemudian kita pencet lah. Kita menyeleksi bagian ya. Dan untuk aktivasi regionnya kita pilih kontur luarnya. Kita cek. Nah, di sini dia sudah terseleksi semuanya ya. Jadi dia akan membentuk kontur luar slot. Nah, sudah, kita klik OK. Dan untuk toolnya, karena ini berada di area yang kecil, yang sempit, maka kita gunakan tool yang kecil. Di sini kan ada part and mill diameter, kita gunakan part and mill diameter. Untuk step overnya kita kecilkan karena menggunakan diameter 6, tapi step over 35 besar. Untuk step overnya sama seperti yang lain. Micro stepnya 2 mili, number port 3, stepnya 51 mili. Untuk entry methodenya kita kecilkan radius di radius 1. Untuk entry feed rate-nya menggunakan feed rate. Kemudian di sini contohnya kita samakan untuk stop dan date-nya sesuai yang diminta, yaitu di sini dibaca 12 bulan. Kemudian kita klik generator robot. Nah, di sini mengapa seperti ini, karena dia belum dipilih, diameternya belum dipilih from outside. Sudah kita pilih. Saat kita perhatikan, jika kita pilih from outside, dia nanti malah makan yang sebelah sini. Oleh karena itu, bagian sini juga perlu diedit. Kita add, kita pilih bagian yang akan di-upload. Kita sudah pilih OK, upload region. Nah, saya di sini toolnya tidak akan menabrak atau tidak akan ke bagian yang tidak kita inginkan. Oke. Nah, bisa tinggal di sini. Kita cek terlebih dahulu. Bisa kita lihat yang tadinya nanti akan terkena, dia tidak akan terkena. Nah, sekarang kita tinggal membuat kontur bagian dalam ini, kontur swap. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan juga. Kita pilih machining regionnya, klik OK. Ini karena kita ingin membuat swap atau membuat kontur lubang, ini stay inside. Kita pilih toolnya sama seperti tadi, diameter 6, pastikan feed rate dan spindle-nya sesuai. Kemudian kita pilih kata headnya, step overnya karena makan di dalam, melakukan pengawasan di dalam, kecilkan menjadi 30%. Untuk take off cut-nya 2 mili sama seperti tadi. Untuk ini entry methodnya
kita gunakan di workspace tadi, radius 1, dan menggunakan entry bitrate. Ya, untuk depth-nya di sini dan top of stock-nya sama 6. Dan kita pilih dengan toolpad. Nah, bisa dilihat di sini toolnya akan membuat lubang terlebih dahulu, kemudian akan menyelesaikan kontur slot ini. Kita cek terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat sudah terbentuk ya kontur untuk bagian slot ini. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, karena tadi kita sudah membuat kontur bagian luar dan slot dalam ini, kemudian kita akan melanjutkan untuk membuat lubang di sisi samping. Caranya adalah dengan mengklik fitur drill. Kita pertama akan membuat lubang awal terlebih menggunakan objek ini. Pilih koordinat lubangnya. Oke, yang ada itu adalah spot drill diameter 6. Pastikan dulu parameternya, kemudian kita akan memilih cut parameter dengan cycle drill. Itu dia akan membuat lubang sekali di makanan. Untuk kedalamannya kita pilih 0,5. Untuk dinding parameternya kita beri clearance 50 mm, pastikan absolut, dan depth-nya yang tadi minus 0,5. Untuk top stock-nya kita pilih di sini. Oh, ternyata top stock-nya menunjukkan minus 2,5, jadi untuk depth-nya kita pilih incremental minus 0,5. Kenapa incremental minus 0,5? Bisa dibuat absolute, tapi nanti dia depth-nya minus 3. Nah, di sini saya beri minus 0, incremental minus 0,5. Kita lihat di sini gerakan toolnya. Sudah sesuai ya. Dia hanya turun sekali. Bentar. Oh, ini ternyata belum diklik ya, perhatikan nih. Use clearance only at start and end of operation. Nah, jangan lupa kita untuk mengklik tombol ini. Ini kita, baru di sini akan ini. Ketika sudah selesai, toolnya akan kembali ke koordinat reference. Nah, setelah itu baik, sudah terlihat di bagian ini terdapat awalan lubang. Nah, selanjutnya kita akan buat lubang yang ada di bagian sini. Tapi pertama-tama kita ikut terlebih dahulu start lubang. Dengan menggunakan fitur wireframe. Ini wireframe dan pilih, mohon maaf, fitur drafting.
dan kita pilih sirkular di bagian sini. Melihat apa besar lubang yang ada. Di sini diameter 8,38 dan di sini diameter 14. Oleh karena itu kita akan buat terlebih dahulu diameter 8,38. Caranya sama dengan menggunakan fitur drill. Pilih lubang yang akan kita buat. Untuk toolnya di sini sudah tersedia. Di sini tersedia 8,3. Ini kita akan edit dengan klik, double klik, drill diameter 8,3. Ini untuk mengatur video dan speednya kita samakan saja dengan settingan yang ada di Instagram dan Finish. Untuk cut parameternya, karena kita akan melakukan proses drill, kita akan menggunakan fitur cycle pack drill. Nah, cycle pack drill ini nanti toolnya akan bergerak naik turun yang akan bertujuan untuk melepaskan chip yang ada di tool agar nanti toolnya tidak cepat aus. Yang parameter ini sama, depthnya kita pilih absolute saja dan depth pilih di dalam. Ya sudah, kita klik. Mari kita cek terlebih dahulu gerakan toolnya. Jika seperti ini, toolnya kan dia langsung masuk. Lalu kita cek di belakang apakah toolnya naik turun ya, slow. Yang seperti ini toolnya naik turun. Nah, dia sedang melakukan gerakan pack. Jika sudah, maka kita akan melanjutkan dengan melakukan lubang di diameter 14 ini. Mungkin kita akan gunakan pack drill. Kita akan gunakan tool yang sama dengan yang kita buat pada diameter 8, tapi akan berbeda parameter. Caranya bagaimana? Dengan mengcopy program yang tadi kita buat. Program ini kita copy, kita paste. Di sini sudah terlihat, namun kita ganti untuk isinya. Kita delete entitas yang awal, kemudian kita pilih entitas baru, koordinatnya di sebelah ini, lubang 14. Kita klik. Oke. Kemudian kita ganti untuk linking parameternya sesuai depth yang ada di diameter 14. Nah, sudah, kemudian klik OK. Ini juga akan terbentuk. Toolpath-nya sama seperti yang di lubang 8,3. Kita cek terlebih dahulu untuk keseluruhan program. Baik, sudah terlihat untuk lubang awalannya sebelum dia di diameter 14.
kita gunakan dulu diameter 8. Selanjutnya akan kita gunakan twistle diameter 14. Caranya sama. Untuk cara cepatnya kita copy saja program yang sudah tersedia, copy dan paste. Karena koordinatnya sama, tidak usah diubah, namun kita hanya mengubah toolnya saja. Untuk di sini karena ternyata toolnya sudah ada, 14 gue masih ada. Ini memiliki diameter 14 dan parameternya kita sesuaikan dengan masih frame. Untuk cut parameternya sama seperti yang program Rectangle sebelumnya. Linking parameternya juga sama, kita akan terus setelah minus 24,5. Baik, jika sudah, klik OK. Nah, ini akan kita cek keseluruhan apakah dia berhasil. Baik, untuk program drillnya sudah berhasil ya. Sudah terlihat di sini ada diameter 14 dan diameter 8,3. Baik, kemudian akan kita lanjutkan dengan langkah terakhir, yaitu dengan membuat chamfer di sisi bagian samping ini. Untuk parameternya kita ambil dari program chamfer ya, bagian pertama kita copy pastekan dulu programnya yang dibuat oleh saya. Nah, ini ya untuk programnya, kita copy dan paste di kemudian kita akan mengganti model geometri dari chamfernya dengan cara unselect semua entities-nya, kemudian pilih chamfer yang akan kita jika sudah dipilih, kita juga harus meneliti parameter yang digunakan. Nah, di sini stabilnya 0,6, kita ubah di 0,1. Nah, untuk plane di sini karena dia belum berganti plane di samping, maka kita harus menggantinya dengan plane samping. Nah, caranya adalah dengan mengklik tombol ini, syarat adjust plane samping, dan klik OK. Nah, ada pembicaraan seperti itu, silahkan di-resimulate dibentuk bentuknya. Ini akan kita cek lebih. Nah, untuk di sini sudah terbentuk ya chamfernya, bisa dilihat. Mungkin sekian tutorial dari saya. Atas adanya kesalahan dan salah ucap kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.